Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du ila hadrati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadri ma'rifatil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa utawi iki iku kang aran takwa. Takwa atau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya utawi at-taqwa imtitsalu awamirillahi iku manut pira-pira perintah Gusti Allah. Azza halimulur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Wajtina bunawahihi lan ngedohi pira-pira larangane Gusti Allah. Sirron ing dalem tingkah samar wa ala niatan lan tingkah nedeng. Nah, ini pembahasan tentang takwa. Ya, takwa itu adalah kita mengerjakan perintah-perintah Allah. Kita tunduk dengan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kita berada di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai. Itu namanya takwa. Nah, Rasulullah juga pernah mengatakan at-taqwa itu hahuna. Takwa itu berada di dalam hati. Sehingga ketika seseorang itu sudah bertakwa atau muttaqin, maka dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, ya, orang itu akan memegang teguh perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fala tatimu mongko ora bisa sampurna apa takwa illa bitakhalli angin kelawan ninggal angkuli dzaradilatin saking saben-saben sifat kang asor. Wa tahalilan gawe pepaes bikuli fadilatin kelawan saben-saben sifat kang utama. Fahia mongko utawi takwa at-tariqu iku dalan alladzi kang man utawi sapane wong salaka iku ngambah sapa man hu ing tariq lan ihtadda mongko angsal pituduh sapa man wal urwatu lan takwa iku ya dadi tali al-wuthqa kang kuat allati kang man utawi sapane wong istamsaka iku cekelan sapa man biha kelawan urwah naja mongko selamat sapa man. Sehingga dalam kitab ini diterangkan maka tidaklah sempurna sebuah ketakwaan itu kecuali dengan kita membersihkan diri, dengan meninggalkan dari perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang asor, perkara-perkara yang hina. Watahali dan kita membuat menghiasi diri kita dengan setiap sifat-sifat yang utama, dengan semua sifat-sifat yang utama. Takwa itu menjadi jalan. Takwa itu ibarat jalan yang barang siapa orang yang menempuh jalan takwa tersebut, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Orang itu tidak akan tersesat. Nah, jadi seseorang kalau menempuh jalan ketakwaan di dalam kehidupannya, maka orang tersebut tidak akan tersesat. Dan takwa itu juga menjadi tali, ya, menjadi sebuah tali, sebuah pegangan yang kuat, sebuah pedoman yang kuat, ya, tali, ya, pegangan yang barang siapa ya, berpegang dengan tali tersebut, maka orang tersebut akan selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Nah, ini ketakwaan ini sangat penting. Bahkan
takwa itu, orang yang sudah sampai derajat takwa itu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Di mana firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, itu. Dari itu sebenarnya di dunia ini, ya, tidak hanya di dunia ini, kalau kita menggunakan standar kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan tersilaukan dengan mungkin kekayaan, dengan jabatan, dengan bentuk fisik atau yang lain. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi yang lebih penting ya kita meraih derajat ketakwaan ini kalau kita menghendaki mulia yang hakiki, yakni mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asbabu wa ta'ibira sebab takwa katsiratun iku akeh. Nah, sekarang untuk meraih derajat takwa ini apa? Gimana? Nah, ya. Jadi sebab-sebabnya yang menjadikan orang bisa menjadi bertakwa itu apa saja? Kita bahas ini berikutnya. Minha iku setengah saking asbab ayyula khidau tawi tong lirik sapa al insanu menungso. Annahu ing satuhune insan abdun iku kawula dalilun kang asor. Wa anna rabbahu lan satemene pangerane insan kawiyun iku dat kang kuat, azizun tur iku dat kang mulya. Wala yambagilan ora sayekta lidalili kedue wong kang asor ayak sia apa yen to duraka sapa dalil al azizah to durakani sapa dalil al azizah ing Allah zat kang mulya. Li annana siyatahu krana awake dalil biyatihi iku ana kekuasaane aziz. Sebab yang pertama yang menjadikan orang bisa bertakwa adalah seharusnya seorang manusia itu meyakini atau melihat dirinya bahwa sesungguhnya dia hanyalah seorang hamba sahaya, seorang hamba yang hina, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha mulia. Sehingga kalau seseorang sudah merasa bahwa dirinya adalah hamba yang hina dina, bahwa dia adalah seorang hamba yang hina dina, maka tidak sepantasnya lah, tidak seharusnya ya, bagi seorang hamba yang hina tadi apabila durhaka, apabila menurhakai, apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kenapa? Karena kehidupan seorang hamba tersebut, karena dirinya itu berada di dalam genggaman Tuhannya yang maha mulia. Ya, jadi sebab yang menjadikan kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di antara sebabnya adalah kita harus berkeyakinan bahwa Allah itu maha mulia, Allah itu maha kuat. Ya, sementara kita adalah hamba yang hina. Sehingga tidak ada kemampuan bagi kita hamba yang hina ini selain minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pantaslah bagi seorang hamba yang mulia mendurhakai atau melawan Allah, melawan perintah-perintah, melawan menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak pantas. Keyakinannya harus kita tekankan bagi kita. Yang pantas bagaimana? Ya seorang hamba ya harusnya menghambakan diri, ya mengabdi kepada Tuhannya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Nah, itu sebab yang pertama. Nah, mungkin sebab yang berikutnya bisa kita lanjutkan pada kajian berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.